Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang program Sistem Informasi Akademi Mahasiswa pada Universitas. Untuk papernya disusun oleh saya sendiri, Devi Rekapija, yang kedua Novinta Dris, yang ketiga Siti Mariana Ani, yang keempat Tika Pramita, yang kelima Injilur Rahimi, dan yang keenam Runa Selvia. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah dan membawa perkembangan serta kemajuan di segala bidang. Dengan dukungan teknologi, komputer terbukti bahwa mekanisme kerja yang panjang dan berulang menjadi efektif dan efisien. Komputer memegang peran penting dalam menunjang kelancaran aktivitas pekerjaan di dalam suatu informasi, cara mengatur data dengan sistem data yang selama ini telah mengikuti banyak instansi. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Informasi dapat diperoleh dari sistem informasi. Pesatnya perkembangan informasi menuntut suatu instansi melakukan perubahan dalam suatu sistem. Masalah yang dihadapi semakin berubah. Salah satu instansi yang sering muncul masalah-masalah yang terus-menerus adalah instansi pendidikan. Masalah yang sering terjadi berkaitan dengan sistem informasi yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak adanya data yang akurat atau data yang ditemukan hilang. Oleh karena itu, merupakan suatu tuntutan bagi setiap kampus untuk meningkatkan kualitas kampus tersebut. Salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem informasi akademiknya, karena dengan sistem informasi akademik mahasiswa pada universitas yang baik, maka proses pengolahan data dan pelayanan terhadap mahasiswa juga bisa meningkat sehingga hal itu bisa menjadi daya jual yang tinggi bagi kampus tersebut. Sistem informasi akademik mahasiswa pada universitas adalah kumpulan elemen-elemen atau bagian baik fisik maupun non fisik dan prosedur yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang bekerja sama dengan harmonis mengolah data-data akademik menjadi informasi yang berharga. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari sistem informasi akademi mahasiswa pada universitas ini adalah sebagai berikut: merancang dan membangun sistem informasi akademi mahasiswa pada universitas ini dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, JavaScript, dan MySQL sebagai database. Membantu memberikan sarana pendukung untuk mahasiswa, dosen, staf, dan pengelola data. Manfaatnya, rancangan ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam memperoleh informasi akademik. Bagi staf, jasa rancangan ini diharapkan akan memberikan kemudahan dan menyampaikan informasi, serta akan memberikan kemudahan dalam manajemen proses pelaksanaan akademik. Rancangan dokumen. 1. Nama dokumen, Sistem Informasi Akademi Mahasiswa pada Universitas. Fungsi untuk memberikan informasi kepada staf, mahasiswa, dan dosen. Sumber, mahasiswa. Tujuan untuk memudahkan mahasiswa mendapatkan informasi. Medianya aplikasi dan dicetak. Frekuensi ketika ada pengajuan informasi dari kampus. Di sini saya akan membahas tentang BD. Adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data, dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Di sini ada 4 tabel mahasiswa, dosen, PNS, dan kuliah. Mahasiswa mempunyai atribut nama, NIM, tempat lahir, tahun lahir, alamat, jurusan, tahun masuk. Atribut primary key-nya adalah nama. Dosen, atributnya adalah NIP, nama, alamat, nomor telepon. Atribut primary key-nya adalah NIP. Mata kuliah, atributnya adalah kode MS, matkul, sama SKS. Di sini primary key-nya adalah kode MS. ARS, atributnya NPM, kode MK, kode dosen, nilai UTS, nilai UAS, kelas, tahun ajar,
nilai IPK. Primary key di sini adalah NPM. Adalah kandidat yang dipilih untuk membedakan tabel-tabel secara unik dalam tabel. Dan logical recursive structure. Pengertian LRS sendiri adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Untuk di tabel pertama yaitu ada ID mahasiswa yang terdiri dari nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jurusan, dan tahun masuk, di mana ID mahasiswa itu sebagai primary key. Lalu di tabel kedua ada KRS yang terdiri dari kode dosen, kode MK, NPM, nilai UTS, nilai UAS, kelas, tahun ajar, dan nilai IPK. Lalu di tabel ketiga ada tabel dosen yang terdiri dari NIP, nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu di tabel yang keempat ada ID mata kuliah yang terdiri dari kode mahasiswa, mata kuliah, dan SKS. Di mana semua tabel dia saling berhubungan dengan tabel KRS. Tentang struktur navigasi. Di sini ada 4 komponen, yaitu pertama mahasiswa, yang kedua dosen, yang ketiga KRS, dan yang terakhir jadwal. Mahasiswa di sini ada terurai data mahasiswa, sedangkan dosen ada data dosen. Lalu KRS ada nilai UTS, nilai IPK, dan nilai UAS. Lalu ada jadwal. Next. Komputer. Yang pertama ada spesifikasi hardware, merupakan perangkat keras yang merupakan peralatan masukan atau input device, tempat penyimpanan, storage unit, dan peralatan keluaran atau output device. Berikut ini adalah spesifikasi hardware yang penulis sarankan untuk digunakan. Yaitu ada 1 server, lalu ada CPU di dalamnya ada terdapat prosesor Intel, RAM, hard disk, dan standar mouse, standar keyboard. Lalu yang keempat ada monitor dengan resolusi layar minimum 1024 x 768. Lalu ada koneksi internet dengan kecepatan 1 Mbps. Next. Kedua ada spesifikasi software, sekumpulan data atau perangkat lunak dari sistem komputer yang tidak terlihat secara fisik. Software sangatlah penting karena berguna untuk menjalankan suatu perintah di komputer. Berikut ini contohnya. Dari sistem operasi ada Microsoft Windows dan Microsoft PowerPoint. Dari web server ada XAMPP, control panel, dan APC versi V5, lalu HTML. Dari database ada MySQL server. Lalu kode editor ada Sublime Text dan CMD. Lalu dari klien ada web browser, contohnya ada Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Chromium. Lalu bahasa pemrograman ada PHP. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang tampilan program. Kami di sini kan programnya itu tentang siap mahasiswa. Jadi yang pertama itu ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan KRS. Di sini saya akan menampilkan tabel dosen
Yaitu terdiri dari ID, nama, alamat, dan telepon. Ini adalah untuk tampilannya. Baiklah, kita masuk ke input dosen. Terdiri dari ID, nama dosennya itu siapa, nanti kita klik di sini, alamat, telepon, lalu kita klik simpan. Nanti dia akan tampil di tabel dosen yang tadi saya pertama jelaskan. Mahasiswa ya. Nah, ini adalah tampilan pertama untuk masuk ke web sistem informasi akademik mahasiswa. Jika kita klik mahasiswa ini, maka kita akan muncul ke tabel mahasiswa. Setelah kita masuk ke tabel mahasiswa, kita akan menginputkan data diri mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, jurusan, dan tahun masuk. Nah, lalu klik simpan. Dia akan muncul ke halaman mahasiswa yang tadi. Kartu rencana studi. Nah, untuk jika kita ingin mengetahui informasi-informasi tentang yang ada di KRS ini, kita tinggal klik localhost sia mahasiswa KRS.php. Maka otomatis dia akan tampil ke halaman ini. Maka antara lain sebagai berikut. 1. Pengolahan data berbasis web dapat mengurangi penggunaan kertas sebagai penyimpanan data dan lebih sistematis. 2. Pencarian data sudah dapat dilakukan dengan cepat. 3. Perubahan data sudah dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 4. Adanya sistem informasi yang terkomputerisasi, penyimpanan data lebih efisien, dan informasi yang disajikan juga akan lebih akurat, tepat waktu, dan relevan. Saran, penyimpanan berbasis web memudahkan pengguna maupun admin dalam mengolah data secara cepat dan akurat, sehingga kesalahan yang mungkin terjadi akan relatif berkurang. Di sini saya akan mengakhiri presentasi dari kami, kelompok 8. Jika ada kurang dan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.